Sampai rekening koran gue pun diperiksa habis sama polisi untuk mengetahui seluk-beluk. Gue tuh tahu dari kuasa hukum gue Pak Sogi sama Pak Anwar. Jadi kemarin mereka beberapa hari yang lalu bilang ada somasi untuk gugatan. Terus mereka bilang nggak ada masalah. Karena proses pelaporan gue yang pertama itu kan sudah berjalan dan sudah dilakukan pemeriksaan dan lain-lain, dan tinggal penentuan masalah siapa aja tersangka. Jadi kalau gugatan yang mereka masukkan itu adalah usaha untuk memperlambat, jadi buying time katanya dari kuasa hukum gue bilang seperti itu. Jadi itu nggak ada masalah. Dan untuk proses kasus yang kita limpahkan ke kepolisian tidak akan terganggu untuk masalah ini. Jadi sebenarnya usahanya adalah usaha mentok sih katanya. Karena kalau seharusnya dia lapor pencemaran nama baik kalau merasa dirugikan kan. Tapi dia berusaha mengulur waktu supaya kasusnya dia tuh tidak langsung ditentukan tersangka. Sedangkan dari kita nggak mau. Karena masalah kayak begini kan masalah sebenarnya bukan suatu masalah yang besar yang harus dibesar-besarkan. Ini hanya masalah tentang kepercayaan dan bagaimana bertanggung jawab terhadap kepercayaan. Dan gue nggak mau terlalu didramatisir karena menurut gue nggak penting gitu loh. Banyak masalah di luar sana yang menurut gue jauh lebih penting dari masalah gue. Kalau masalah dari gugatannya sendiri, gue pikir selama 6 tahun kerja, kenapa baru menggugat sekarang? Dan masa 6 tahun gak dibayar kan gak mungkin juga gitu kan. Kok orang 6 tahun gak dibayar masih mau kerja gitu. Jadi usaha-usaha seperti ini yang menurut gue jadi akhirnya bisa didramatisir, yang gue pengen hindari aja. Karena biar akhirnya nanti kasusnya dia itu berjalan dengan cepat dan selesai dengan baik gitu. Pak, itu kan sebelumnya laporannya di Polda Metro Jaya tuh. Dan iya. Sekarang kita ke Penjabar. Laporannya siapa? Iya, Ridiannya Pak. Itu maksudnya diterima di sana dan pindah laporan itu ya sih Bang? Kenapa? Kan sebelumnya di Polda, akhirnya dia ke PM Jabar karena laporannya di Polda gak jalan atau sudah apa? Ya nggak tahu gue. Yang laporin dia nanya gue. Kalau kamu sendiri seperti apa menanggapinya, lebih ke ya udahlah, lebih ke biarin aja atau seperti apa sih? Gue nggak peduli sih sebenarnya. Orang mau laporin itu hak orang. Siapapun itu kalau merasa dirugikan dia punya hak untuk melaporkan. Tapi kebenarannya itu kan dipertanyakan. Karena kan ada usaha untuk membangun narasi dong, supaya dia bisa terhindar dari lalu udah salah gitu. Tapi ya udah biarin, namanya kan usaha orang, kita juga harus nggak boleh campuri ya. Karena kan di sini kan posisinya masih belum jelas nih, yang benar, yang salah siapa. Gue juga di sini tidak memvalidkan gue benar. Itu kan masih di polisi. Jadi nanti polisi periksa semuanya. Kemarin pemeriksaan sudah berjalan 2-3 bulan dan itu udah lengkap pemeriksaan, sampai rekening koran gue pun diperiksa habis sama polisi untuk mengetahui seluk-beluk pemakaian dananya, dan ternyata ditemukan bukti-bukti tambahan yang bisa gue gunakan untuk menggugat dia lebih besar lagi. Karena total diduga dia sudah mengambil uang gue lebih dari 2 miliar. Tapi itu tidak gue gugat karena yang gue permasalahkan adalah kepercayaan yang gue berikan disalahgunakan dalam bentuk penggelapan uang dan pemalsuan dokumen. Bukan penggugatan gue untuk pengembalian uang yang sudah dia ambil. Jadi gue tidak ada masalah dengan uang yang sudah diambil, gue ikhlasin gitu. Berarti yang dituntut itu uang prestasi yang hak-hak yang tidak terpenuhi dan tidak dibayar berarti ya? Iya, yang dia tidak punya bukti apa-apa, yang dia berkata secara lisan, sedangkan kita punya bukti, kita mentransfer bayaran dia, walaupun dia membodoh-bodohi kita dan sudah memalsukan dokumen. Nah, kalau boleh tahu isi perjanjian lisannya apa sih Bang? Ya kan komisi kita bayar, 20% kita bayar gitu. Dan itu kan ada buktinya, kita punya. Makanya polisi menerima berkas kita karena kita punya bukti. Kalau
buktimu tidak ada, itu tidak jelas, ya polisi nggak mau terima lah. Kerjaan polisi kan bukan cuma ngurusin satu masalah doang. Kalau gua punya berkas tidak lengkap, polisi nggak mau urus, gitu. Pasti kan begitu. Bang, dengan ada laporan ini mungkin mengganggu aktivitas Bang sendiri. Oh, Dan ada yang bilang dia pansos atau apa sih Bang? sebenarnya bukan masalah pansos nggak pansos, ini masalah mempertahankan image karena dicari duit di situ juga kan. Cuma masalahnya di sini kan belum selesai perkaranya siapa yang akhirnya bisa dimenangkan dari kasus ini kan. Kalau mengganggu, ya paling kan gue harus ngasih waktu buat kalian wawancara. Jujur gue pribadi sih nggak tertarik untuk membahas ini atau mengklarifikasi begini-begini, nggak usah. Itu kan nanti polisi yang ngurus gitu. Kan gue udah bikin laporan udah diproses, biar polisi kerja. Gue nggak nyari gue bener kok. Gue nyari lu ngambil uang kok, lu nggak tanggung jawab gitu. Udah itu aja. Nah, nanti untuk sidang perdana sendiri Kak Denny sama tim siap gak sih? Ya iyalah, kalau kita sidang-sidang mah siap lah. Mau sidang, mau apa, mau itu atur aja. Yang penting kita ngikutin prosedur supaya kita juga menunjukkan sikap dan tindakan yang dewasa. Adanya pintu damai kan? Itu jadi begini, pengacara tim kuasa hukum saya Pak Anwar dan Pak Sogi, dari pelaporan dia memberitahu usaha dari mantan manajer saya untuk mengulur waktu karena mereka mengirimkan surat ke Polda meminta satu didamaikan, cuman dari kitanya akhirnya tidak, karena menurut saya dan istri dan keluarga, mama saya terutama yang dia sudah kenal baik, dia sudah dikasih kesempatan tapi dia tidak hargai. Saya ini orang tua, dia ambil uang saya, dia ambil uangnya Bella, saya datang ke rumahnya mau nyelesain urusan dia sama Bella, kok saya malah dibilang mau ngapa-ngapain. Lah kita mau bantu selesaiin masalahnya tapi kok malah nyerang, malah ini malah itu. Lah kamu 6 tahun kok saya bimbing, saya kasih kerjaan, saya kasih klien saya arahkan, saya motivasi. Lah mau ngapain saya ngehancurin hidupmu, buat apa gitu loh. Logikanya saya itu nggak suka sama kamu terus saya mau ngancurin hidup kamu, buat apa gitu. Cuman karena kita mau bantu orang yang nggak mau dan dia bersikap arogan, ya harus ada pembelajaran. Maka kita tidak. Dan kedua, dia mengirimkan surat ke polisi berdasarkan gugatan dia supaya proses penentuan tersangkanya di stop dulu, menunggu yang gugatan dia mau beli waktu. Bang, tapi padahal dia sebelumnya ngasih statement jika pengen ada etikat baik untuk minta maaf dengan Bang Denny ini. Kan akhirnya dia melakukan kali itu berarti mulutnya tidak bisa dipegang. Mulutnya tidak bisa dipegang. Karena manusia yang bisa dipegang adalah mulutnya. Kalau dia bilang mau minta maaf terus dia melakukan gugatan, berarti mulutnya tidak bisa dipegang. Artinya dia sudah terpojok dan dia tidak bisa lagi menghindari kondisi di mana dia harus tanggung jawab. Saya udah bilang dari awal perkara, mau selesai baik-baik atau nanti jadinya nggak bagus. Karena dia berpikir bahwa saya menguasai Denny Sumargo. Saya dia akan tunduk kepada saya manajernya. Masya Allah, mana ada manusia kita bantu kita ini terus arogansi sebesar itu. Gue percaya banget sampai ATM gue kasih ke dia. Uangnya dia pakai sampai buat keluarganya, ada catatannya, gak izin sama gue. Dan itu ada buktinya semua, dan yang menemukan semua bukti polisi bukan gue. Kalau ditanya sakit hati, Anda tidak punya kesempatan untuk sakit hati di soal itu karena Anda sudah mencuri, mengambil apa yang menjadi hak orang. Tapi gue masih mau berusaha membantu, tapi lu begituin sama gue. Jadi lu mau apa jadinya kan? Kan bingung orang semua. Ya harus dikasih pembelajaran supaya dia sadar, suaminya sadar, dan satu orang lagi yang jadi tangan kanannya. Itu pesan saya. Ya. kedepannya Bang. Kedepannya begitu aja. Nggak ada, gue nggak ada masalah lebih jauh. Audio Jungle.